Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Adin Firdaus dengan PM 25783110 dari kelas 2D, program studi TRPL atau Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang website company profile yang saya buat. Eh, Website ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, kita baca dulu soal-soalnya, soal ini UTS-nya. Kita baca dulu. Sebuah perusahaan startup di bidang teknologi bernama, misalnya saya beri nama tempat saya tadi, Damara Digital Technology. Ini nama website company saya, perusahaan saya. Ini saya buat. Eh, Website company profile ini sebagai bernama Damar Digital Technology ingin membangun website company profile sebagai media informasi resmi perusahaan. Selama ini, perusahaan hanya menggunakan media sosial sehingga informasi yang tersedia kurang lengkap dan tidak profesional. Perusahaan tersebut ingin menampilkan informasi seperti profil perusahaan, layanan yang ditawarkan, portofolio proyek, tim, serta kontak yang dapat dihubungi oleh calon klien. Website juga harus memiliki tampilan modern, responsif, dan mencerminkan identitas perusahaan teknologi. Sebagai seorang web programmer, eh, kita diminta untuk merancang desain website company profile dengan ketentuan berikut. Eh, Buatlah struktur halaman minimal terdiri dari home, about us, service, portfolio, dan kontak. Rancangan layout utamanya pada halaman home yang mencakup header, logo dan navigasi, terus hero selection atau headline dan call to action, terus section layanan, section portfolio dan footer. Oke, di sini kita sudah menentukan skema warna atau color palette, terus jenis font yang digunakan dan gaya desain minimalis, modern dan lain-lain. Gaya desain misalnya minimalis dan modern atau yang lain boleh. Terus kita juga disuruh menjelaskan tentang konsep desainnya yang kita gunakan berdasarkan prinsip usability, visual hierarchy, dan consistency. Oke, yang pertama kita jelaskan dulu dari kode pada bagian indeks HTML yang mencakup, langsung saja ke ini ya, ke tampilan web MP ya. Langsung ke tampilan web saja. Oke, di sini sudah ada tampilan webnya. Bisa dilihat dari ini ketentuan berikut: home, about us, service, portfolio, and contact. Sudah ada di sini ya. Home, about us, service, portfolio, dan konteks. Di sini juga ada logo. Sudah sesuai ketentuan. Di sini juga rancangan layout. Ada logo. Logo dan navigasi sudah ada. Logo di sini sudah ada. Navigasi sudah ada juga. Hero selection, headline to action. Dilihat juga sudah ada di sini. Section layanan juga sudah ada bagian sini ya. Section layanan sudah ada juga. Terus section portfolio. Di sini sudah ada juga portofolionya. Section pada bagian portfolio.
Di sini ada 3 jenis, web, mobile, dan UI UX. Terus ada section footer atau section ini bagian bawah. Misalnya footer itu sebagai kaki dari struktur, pokoknya ekor dari struktur website itu sendiri ke bagian bawahnya. Bisa dilihat footernya, bagian kontak kayak yang tadi. Ini section kontak. Ini section bagian footernya. Bisa dilihat footernya. Oke, oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode-kode yang ada di website ini. Oke, kita masuk ke VS Code-nya. Oke, langsung ya. Bisa dilihat kita masuk ke ini, ke file index.html. Di sini langsung saja kita ke bagian header-nya. Header-nya ini bisa dibaca, kita lihat dulu. Header ada section home. Header itu section home ya. Ini nama perusahaannya Damara Digital Technology. Ini kelas bagian menu. Bagian menu ya. Control tab ya. Oke. Bisa dilihat ya. Ini ya kelas bagian navigasi menu ya. Bisa dilihat ya untuk ini bagian sini. Oke, lanjut ke kode bagian hero selection. Hero section hero section ya, hero selection. Maaf, hero section. Bisa dilihat hero section itu dia mengarah ke dia mengarah untuk hero section itu yang pertama bagian sini tadi. Jadi bagian sini ya fungsi untuk membangun struktur bagian sini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini sudah ada yang diminta tadi juga kan, disesuai dengan ini permintaan dari soal yang diberikan. Hero section, headline, dan call to action sudah ada. Header tadi juga ada, bisa dilihat teman-teman ya. Tadi header ada, hero section ada, terus about us section ada juga, section home tadi juga ada ya teman-teman. Header tadi ya untuk section home. Lihat section ini apa kode bagian section about us. Terus
Tadi ada ketentuan juga untuk menambahkan uh, section service, portfolio, and contact ketiganya ya. Ya pokoknya harus memiliki dari kelima ini. Kita baca lagi, obat tadi udah, home juga sudah. Lanjut mencari ke kode bagian service, portfolio, dan konteks. Nah, ini service-nya, section service. Ini section portfolio. Dan ini section contact. Ya, section contact. Nah, tadi juga ada ketentuan untuk menambahkan footer. Footer sendiri maksudnya adalah area penutup yang biasanya berisi informasi tambahan dan yang apa ya, berisi informasi penting juga yang ingin ditampilkan. Di bagian intinya footer ini page penutup, biasanya kayak berisi informasi ada ya informasi seperti inilah. Nah dia ini footernya, nah di footernya. Nah, biasanya dia berisi tentang informasi seperti ini, newsletter, layanan, pesan, dan ini ada media sosial juga. Bisa dilihat ya section footer, bagian footer. Nah, ini section bagian back to tab button. Ini berfungsi juga menurut saya karena memudahkan kita untuk ketika kita di sampai bawah kembali ke atas seperti ini. Ya, jadi fungsinya untuk itu. Nah, ini nih kode untuk memanggil file script JS ya, untuk memanggil file ini. Kita menambahkan agar si ini file index HTML ini bisa membaca si file JavaScript-nya. Tadi juga ada ya untuk memanggil file CSS, kita taruh bagian atas biasa. Nah ini adalah kode untuk memanggil file CSS agar indeks dari HTML bisa membaca CSS-nya, style CSS-nya. Oke, lanjut ke style CSS. Style CSS sendiri sebagai apa ya? Style ya tadi indeks, belum bisa dijelasin dulu sebelumnya. Indeks itu untuk struktur dari website itu sendiri, dan untuk style CSS itu dia berisi untuk apa ya? Untuk layout, tampilan, gaya, kurang lebihnya seperti itu fungsinya. Dan untuk script JS sendiri, dia itu untuk maaf saya ulangi teman-teman, indeks HTML sendiri itu tuh file utama atau halaman utama dari sebuah website. Biasanya perannya nih untuk menjadi struktur dasar bagi website tersebut. Nah, bisa kita ibaratkan misalnya si indeks HTML ini, ya ini sebagai struktur kerangka pada bagian ya rumah, ketika kita membangun rumah ya, dimisalkan lah ya. Lalu HTML ini juga dia perannya sangat krusial bagi elemen-elemen seperti teks, gambar, untuk krusial bagi untuk mengatur elemen seperti teks, gambar, tombol, dan layout. Nah, terus style CSS sendiri
Fungsinya biasanya ini digunakan untuk mengatur tampilan visual ya, tampilan visual UI atau ya UI, tampilan visual. Perannya yaitu mengatur warna, font, ukuran, layout, jarak, margin atau padding, dan animasi. Bisa diibaratkan style CSS ini sebagai dekorasi sebuah bangunan ya. Maaf teman-teman. Nah, terus ada di sini kita juga menambahkan file script.js yang fungsinya yaitu untuk biasanya fungsinya itu untuk menambahkan interaksi dan logika pada website tersebut. Perannya yaitu untuk membuat website menjadi lebih dinamis dan interaktif. Perannya ini juga krusial sebagai apa ya? Peran ini juga berguna untuk ketika kita klik tombol, dia akan berinteraksi. Kita klik tombol maka akan mengarahkan kemana. Terus dia juga untuk mengatur animasi serta validasi formulir, bagian menu, dan efek scroll. Oke, bisa diibaratkan si script.js ini sebagai sistem tambahan seperti kayak listrik gitulah. Nah, kesimpulannya nih, indeks HTML ini yaitu strukturnya dan style CSS ini tampilan atau desainnya, dan script.js ini yaitu interaksi atau fungsinya dan fungsi. Oke, lanjut penjelasan style CSS-nya tadi. Maaf sebentar. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke penjelasan style CSS. Bisa dilihat teman-teman semua. Nah, ini untuk mengatur buttons. Ini sebagai fungsi tampilan untuk mengatur tampilan buttons ya. Tombol-tombol pada bagian website-nya. Nah, kayak tombol-tombol kayak gini. Ya untuk mengaturnya. Ini seperti ini. Mengatur ukuran, tampilan warna, dan efeknya, efek animasinya. Nah, seperti ini juga untuk mengatur efek-efek seperti ini bergoyang-goyang. Ini button seperti ini ya teman-teman semuanya. Ini juga ada efek-efek itu seperti itulah kurang lebihnya. Nah, ini untuk mengatur tampilan header. Lihat teman-teman kodenya. Header. Nah, untuk mengatur tampilan header ini, halaman header. Nah, ini hero section ya untuk mengatur ini. Tadi ini header ya. Header itu yang dimaksud ini ya, yang di atas ini ya, teman-teman. Nah, ini halamannya, halaman hero section. Saya scroll sampai dengan langsung ke bawah ya teman-teman. Ini section command. Ini section about.
Dan ini di bawahnya itu untuk mengatur tampilan section service. Dan di bawahnya lagi yaitu untuk mengatur tampilan pada section portfolio, halaman portfolio, mengatur pada tampilan pada halaman portfolio. Maksud saya section itu apa ya? Maksudnya ini ya halaman section. Ini untuk mengatur halaman kontak, mengatur tampilannya. Nah, ini untuk mengatur tampilan pada footernya. Nah, pada bagian ini bawah ya teman-teman. Sampai bawah ini. Nah, sampai sini. Nah, ini untuk mengatur tampilan button back to top. Oke, lanjut ke penjelasan uh, Script.js. Kode bagian ini untuk mengatur interaksi scroll effect. Scroll effect itu kayak kecepatan kita menggeser scrollnya dan apa ya efek animasi ketika kita nih langsung turun ke bawah, misalnya nih efeknya seperti gimana, misalnya. Nah, ini untuk interaksi aktif navigasi link kan menggunakan scroll ya. Dan ini untuk interaksi back to top. Dan yang kode bagian ini untuk mengatur interaksi portfolio builder. Dan ini untuk mengatur interaksi contact perform submit. Dan ini untuk mengatur scroll level animation ya. Pada bagian ini. Dan ini untuk mengatur interaksi animation per stage. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Lanjut kita ke penjelasan dari skema warna, terus jenis font yang digunakan, serta gaya desainnya. Saya jelaskan dulu terlebih dahulu teman-teman. Di sini skema warna yang saya gunakan yaitu warna primarinya yaitu ungu atau violet dan warna secondnya itu pink atau magenta. Dan actionnya itu warna biru muda atau cyan, dan backgroundnya itu agak gelap tapi ke hitam ke abu-abu, ya abu-abu lah warna backgroundnya. Terus teksnya itu putih terang sebagian. Nah, karakter dari skema warnanya itu ada gradient neon atau futuristik jenisnya dan mengarah ke gaya teknologi atau digital teknologi dan memberikan kesan modern, energik, kreatif dan futuristik. Oke, lanjut ke penjelasan fontnya. Font yang saya gunakan, font yang saya gunakan yaitu dari headingnya dulu. Pertama menggunakan space text dan untuk bagian body text menggunakan Poppins. Karakter font ini sendiri yaitu yang pertama space text, font space text
Itu sans serif modern, tegas dan futuristik, cocok untuk judul pada website yang saya buat. Yang kedua ada font Poppins ya. Ya, dia menggunakan sans serif clean ya, agar mudah dibaca dan friendly dan sangat profesional untuk membuat website. Kelebihannya saya jelaskan. Kelebihan kombinasi font ini yang saya gunakan bertujuan untuk memperjelas antara judul dan isi dan terlihat lebih modern, profesional, serta readability yang bagus untuk website. Oke, dari saya jelaskan dari gaya desainnya nih. Gaya desain ya website yang saya buat. Yang pertama nih, desain website yang saya buat ini itu modern, futuristik dan semi minimalis. Penjelasannya, kenapa modern? Karena saya menggunakan gradient dan font modern serta layout section base serta tampilan yang clean dan profesional. Mengapa juga termasuk ke kategori futuristik? Karena kita menggunakan warna neon, ya gradient neon seperti ungu, cyan, dan pink. Serta backgroundnya kita menggunakan background sedikit gelap, dan kesan digital teknologinya itu dapat juga. Kenapa juga termasuk ke kategori minimalis yang desain yang saya buat, karena layoutnya rapi dan sectionnya kurang lebihnya sudah cukup jelas. Oke, saya jelaskan konsep desain yang kita gunakan berdasarkan prinsip usability, visual hierarchy, dan consistency. Yang pertama dari konsep desain usability. Website yang saya buat, menurut saya navigasinya sudah cukup jelas. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu usability itu sebagai apa ya? Konsep kegunaan, konsep fungsionalitasnya. Terus lanjut ya teman-teman. Website yang saya buat itu fungsionalnya sudah cukup jelas dan bagus. Mengapa? Karena navigasinya sudah cukup jelas seperti home, about, service, portfolio, contact sudah ada. Ada juga tombol get started. Ini cukup penting karena untuk mempermudah kita langsung ke intinya, dan sudah pakai responsive navbar atau menu yang lebih responsif, dan kita sudah menggunakan juga scroll smooth karena untuk penggunaannya lebih mempermudah kita untuk scroll ketika membaca websitenya. Nah, lalu dari konsep visual hierarchy atau hierarki visualitas, menurut saya tampilan website ini sudah memakai font yang dari hierarki visualnya sudah memakai font besar untuk heading, yaitu fontnya jenisnya Sparse Grow Text, dan font bodinya Poppins. Menurut saya itu kombinasi keduanya sudah cukup bagus, dan warna dari hierarki visualnya dan warna gradiennya sudah cukup menarik. Buttonnya juga sudah memakai kontras yang lebih interaktif dan kreatif. Dan section pada bagian website yang kita buat itu sudah cukup jelas.
Jadi untuk secara tampilan visual hierarkinya atau hierarki visualnya sudah cukup bagus. Lanjut ke penjelasan konsep desain konsistensi atau konsistensi. Oke, menurut saya website yang saya buat itu sudah memiliki warna eh, warna warnanya sudah memakai CSS yang variables karena tersebut sangat profesional menurut saya, serta font yang konsisten, tidak menggunakan banyak font agar terlihat rapi dan profesional, hanya menggunakan 2 font jenis font. Tetap button style sudah reachable dan lebih apa ya, lebih simet bukan simetri ya, konsisten buttonnya, tidak terlalu apa ya, berkombinasi warna-warnanya dan bentuk-bentuknya agar mudah digunakan dan enak dipandang, serta layoutnya sudah menggunakan kontainer yang rapi. Mungkin cukup sekian penjelasan website company profile yang saya buat. Eh, saya ulangi untuk tampilan websitenya juga dari mulai atas ini home, di sini ada home, about us, service, portfolio, contact, dan untuk menu ini get started, sebentar, dia mengarah ke contact. Setelah fungsi ini untuk mengarah kembali ke top. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian eh, penyampaian dan penjelasan tentang website company profile yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.